Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Dialah yang memberikan dan menyediakan kesempatan ini untuk kita dapat bersama lagi. Nah, oleh itu saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan doa kita sebelum kita lanjut dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan terlalu baik untuk kami, bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kami di dalam istirahat kami sepanjang malam ini, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi mempersiapkan hati dan minda kita untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sekali lagi menghadap Tuhan, menyembah Dia, kita meninggikan, kita memuji namanya. Jadi mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudari, mari kita membuka bersama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Galatia pasal yang pertama. Kita membaca ayat 23 dan 24. Begini bunyinya, mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, saudara-saudari, apa yang saya ingin kita renungkan bersama melalui pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah mengenai kesaksian hidup ataupun pembawaan hidup kita itu lebih kuat kesaksiannya, lebih berkesan daripada ucapan kata-kata. Nah, karena perbuatan itu selalu lebih jujur daripada mulut. Nah, jadi paling-paling pun kesaksian kita itu yang secara perbuatan itu tidak dapat disembunyikan. Ya, karena itulah kita sebenarnya. Nah, perbuatan kita itu yang menunjukkan kita siapa sebenarnya. Kalau menurut lidah saja semuanya baik dia katakan, tetapi yang ada di dalam hati itu akan ditunjukkan melalui sikap. Nah, jadi perhatikan yang berlaku pada Paulus di sini. Nah, kalau pada mulanya dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, yang suka menganiaya jemaat. Nah, tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah bertobat, lalu orang yang dahulu mendengar dan tahu tentang kejahatannya, dan sekarang mereka mendengar bahwa dia sudah bertobat, mereka merasa senang hati, lalu mereka memuliakan Tuhan. Jadi itu berarti kesaksian hidup itu lebih kuat ya daripada hanya sekadar kata-kata. Nah, jadi bagaimana dengan saya dan saudara? Jadi kesaksian kehidupan kita di lingkungan kita bersama-sama dengan orang lain. Ya, jangan lupa, walaupun kita tidak bercerita, tetapi kehidupan kita setiap hari sentiasa bercerita tentang kita. Nah, perbuatan kita menceritakan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi saudara-saudari, supaya kita selalu sadar bahwa biar mulut tidak berbicara, tetapi pergerakan cara hidup kita selalu bercerita tentang kita. Nah, jadi saudara-saudari, awasilah kehidupan kita. Jadi bukan kontrol supaya tidak kelihatan buruk, tetapi hendaklah menjadi seperti mana Paulus, sesungguhnya bertobat dan sesungguhnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sesungguhnya menyerahkan kehidupan itu kepada Tuhan dan kehendaknya, maka perubahan hidup itu akan berlaku. Nah, jadi saudara-saudari, pada pagi hari ini sampai di sini yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, jadi kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan,
karena pada pagi hari ini Tuhan memperingati kami, Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa sebenarnya kenyataan kehidupan kami selalu dibicarakan oleh cara dan gaya kami hidup. Nah Tuhan, kami berdoa supaya bukan karena kami ingin mengendalikan kehidupan kami, tetapi biar kebenaran oleh Yesus Kristus yang ada di dalam kami, yang membuatkan, yang menceritakan Kristus itu sendiri lewat hidup kami. Jadi Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengendalikan hati kami, supaya Tuhan dengan Roh-Mu mengendalikan kehidupan kami. Jadi sehingga kami dapat menyaksikan, sehingga kami dapat membuahkan bahwa di dalam kami ada kebenaran, ada Tuhan di dalam kami, sehingga menyaksikan apa yang benar di mata Tuhan dan menceritakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadi kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang memanggil nama Tuhan pada hari ini, di waktu kami memulai kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan dan segala usaha kami. Jadi supaya Tuhan akan menolong, supaya Tuhan akan menyertai, supaya Tuhan akan memimpin, memelihara kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pagi hari ini, dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.